Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Perkelahian warga di Pasar Sentral Remu, Kota Sorong, Papua Barat akibatkan seorang meninggal dunia dan satu mobil dibakar massa. Kekerasan karena pengaruh minuman keras. Sebuah mobil dibakar massa buntut kekerasan yang terjadi di Pasar Sentral Remu, Kota Sorong, menewaskan seorang warga. Keluarga korban tak terima salah satu anggota keluarga mereka meregang nyawa dalam perkelahian antar warga di Pasar Sentral Remu. Mereka kemudian membakar mobil pelaku. Keluarga bahkan membawa jenazah korban ke kantor wali kota Sorong untuk meminta pertanggungjawaban pelaku dan keluarganya atas insiden tersebut. Sementara pelaku telah diamankan pihak Polres Sorong Kota. Perkelahian dipicu perkataan korban yang menyinggung pelaku. Pelaku kemudian menikam korban dengan senjata tajam. Polisi masih mendalami penemuan mayat yang hangus terbakar dalam rongsokan mobil tua di Maros, Sulawesi Selatan. Meski tidak ditemukan tanda bekas kekerasan, namun jasad korban terbakar 100%. Polres Maros dan tim forensik Polda Sulawesi Selatan mengungkap penemuan mayat yang hangus terbakar dalam rongsokan mobil tua di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Kondisi jasad yang mengalami luka bakar 100% membuat petugas terkendala mengungkap identitas korban. Polisi juga masih menunggu laporan warga yang kehilangan anggota keluarga mereka. Selengkapnya sudah bergabung bersama kami Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan, Kombes E. Zulfan. Assalamualaikum, selamat sore Pak Zulfan. Waalaikumsalam, selamat sore. Langsung saja Pak, sudahkah diketahui identitas korban? Ya baik, terima kasih ya. Jadi benar sekali, jadi bisa saya sampaikan kronologis awalnya itu pada tanggal 17 April 2021, sekitar pukul 05 pagi, itu ada seorang warga yang habis melaksanakan sholat subuh melihat ada api yang begitu besar ya, yang diperkirakan kebakaran oleh dia. Kemudian itu berada di posisinya di dekat toko Satria di Kota Maros. Kemudian yang bersangkutan langsung menghubungi pemadam kebakaran. Kemudian 10 menit kemudian mobil pemadam kebakaran datang mematikan api tersebut. Nah kemudian setelah dipadamkan api tersebut, nah ini barulah diketahui oleh petugas pemadam kebakaran bahwa ternyata di dalam mobil tersebut ditemukan terlihat ya sosok jasad seorang yang sudah hangus terbakar dengan posisi tertelungkup di bangku depan jok supir, ya dalam keadaan yang sudah terbakar, ya tanpa identitas. Sampai saat ini artinya identitasnya sudah diketahui atau belum, Pak? Ya, Polres Maros dalam hal ini sudah bekerja, kemudian dibantu oleh Puslapor dari Sulawesi Selatan Polda tentunya dan juga dari Bidokes Polda Sulsel tim DPI. Kita memang mengalami kesulitan karena korban ini terbakar hangus 100%. Ya, yang bisa kita ketahui sampai saat ini adalah bahwa korban berjenis kelamin laki-laki. Nah, ini kendala yang kita alami adalah pertama itu, ya. Artinya korban berjenis kelamin laki-laki, identitas masih diselidiki dan satu hal tidak ada tanda-tanda kekerasan ya di dalam tubuh korban yang ditemukan ya Pak ya? Ya, sementara demikian hasil daripada tim DPI. Terima kasih untuk waktu Anda berbincang bersama kami, Kombes Zulfan, Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan. Penertiban pencari suaka di depan gedung UNHCR, Jalan Kebon Siri, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa siang berujung ricuh. Polisi bekerja keras untuk mengevakuasi para pencari suaka. Evakuasi paksa koordinator pencari suaka oleh polisi di kantor UNHCR Menteng, Jakarta Pusat mendapatkan perlawanan dari rekan-rekannya. Aksi tarik-menarik hingga nyaris baku hantam memicu kericuhan antara polisi dan pencari suaka.
Penertiban puluhan pencari suaka asal Afghanistan, Iran, dan Bangladesh digelar polisi dan Satpol PP karena keberadaan mereka mengganggu ketertiban umum. Pengemudi roda 2 maupun roda 4 tidak usah berhenti, Pak. Eksekusi 7 unit bangunan ruko di atas lahan sengketa antar warga dan pemerintah Provinsi Lampung berlangsung ricuh. Warga mengadang alat berat yang akan menghancurkan bangunan mereka. Satpol PP Lampung terpaksa merangsek masuk ruko yang akan dieksekusi karena dihalangi warga. Selama proses eksekusi, warga terus menghalangi petugas. Warga memprotes penggusuran karena merasa telah membeli dan meminta kompensasi jika ingin digusur. Sementara Pemprov Lampung mengklaim lahan ini adalah milik mereka. Ini sudah gugatan di pengadilan, Pak. Siapa, Pak? Pemerintah Provinsi Lampung tetap menghancurkan 7 ruko meskipun mendapat protes keras dari warga. Pemprov Lampung mengeksekusi ruko-ruko berdasarkan sertifikat nomor 3 tahun 2014 dan fakta bahwa jual beli lahan sudah dibatalkan pihak kecamatan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Seorang anak tega membacok kepala ayah kandungnya yang telah lanjut usia karena tidak terima kucing kesayangannya dipukul. Pelaku diduga mengalami gangguan jiwa. Ini dipukulin, dibacok anaknya sendiri, tengok itu. Ya Allah. Seorang ayah berusia 80 tahun di Tanjung Merawa, Deli Serdang, Sumatera Utara dibacok anaknya lantaran memukul kucing kesayangannya. Warga yang mendengar keributan kemudian menghampiri dan membawa kakek Dullah ke klinik. Sementara pelaku diserahkan ke Polsek Tanjung Merawa, Deli Serdang. Menurut warga, pelaku diduga mengalami gangguan jiwa lantaran sering bertingkah kasar kepada kedua orang tuanya. Oh, kucingnya dipukul sama orang tuanya. Ya, kenapa kucingku kau apain? Nggak ada, kata si bapak tadi. Nggak lama ke belakang itulah mungkin dia ngambil golok langsung duduk di depan orang tuanya. Pemuda berjoget erotis bangunkan sahur dan resahkan warga. Kami kembali untuk Anda saat lagi.